Seringkali kita mendengarkan komentar tentang pikiran. Ada yang menyebutkan tentang pikiran positif, ada juga pikiran negatif. Dua jenis pikiran yang selalu dikomentari dan ingin diketahui apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan positive thinking dan apa yang dimaksudkan dengan negative thinking itu. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa dalam jiwa manusia ada mekanisme untuk menghadirkan finalisasi dari ekspresi yang disebut dengan keputusan. Keputusan itu kemudian diawali dengan pikiran, perasaan, memori, dan kehendak berinteraksi menghasilkan keputusan. Sehingga saudara-saudara sekalian, pikiran dan perasaan manusia itu kemudian ternyata memiliki sumber yang memfeedingnya setiap hari, yang menyegarkannya setiap hari, sehingga jiwa manusia kemudian bertumbuh dan berkembang. Kita tahu bersama saudara-saudara, seseorang yang disebut memiliki pikiran positif itu, semua keputusan yang dihasilkan dari pikirannya bisa dipertanggungjawabkan. Artinya pikiran positif itu sama dengan pikiran dewasa. Karena pikiran positif adalah pikiran yang menghasilkan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana sebenarnya yang dimaksudkan dengan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pikiran dan perasaan manusia selalu dirawat atau di-feeding oleh pikiran dan perasaan Tuhan. Pikiran dan perasaan Tuhan selalu mempengaruhi, mewarnai, membentuk pikiran dan perasaan manusia sehingga kemudian bisa menjadi dewasa. Ketika pikiran dan perasaan Tuhan menyuplai atau membanjiri pikiran dan perasaan manusia, maka pikiran dan perasaan manusia akan disegarkan. Ketika pikiran dan perasaan manusia disegarkan oleh pikiran dan perasaan Tuhan, itulah yang kemudian menghasilkan pikiran-pikiran atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada sifat-sifat Tuhan atau pikiran dan perasaan Tuhan. Hanya orang yang jiwanya segar, hanya orang yang jiwanya sehat, yang memiliki pikiran positif tersebut. Saudara-saudara, terus bagaimana cara agar supaya kita bisa menghasilkan pikiran dan perasaan yang positif setiap waktu? Sebagaimana kita ketahui saudara-saudara, bahwa pikiran dan perasaan yang negatif itu diakibatkan oleh jiwa yang merana, atau jiwa yang lesu, atau jiwa yang tidak segar, bahkan jiwa yang tidak dewasa. Kenapa seperti itu? Jiwa yang seperti itu jarang sekali disuplai oleh pikiran dan perasaan Tuhan, atau jiwa yang seperti itu menutup dirinya untuk di-feeding oleh pikiran dan perasaan Tuhan. Sehingga pikiran dan perasaan manusia yang menutup diri bagi pikiran dan perasaan Tuhan disebut negative thinking, atau pikiran yang individualistik, yang disebut juga manusiawi, yang terbatas, sehingga yang muncul pada pikiran dan perasaan yang negatif itu karena dikuasai oleh ketidakterbatasannya. Ketika manusia merasa tidak terbatas atau manusia hidup dalam keterbatasannya, maka yang akan muncul padanya adalah kekhawatiran. Kekhawatiran adalah kesedihan, kemarahan, emosi. Semua itu didasarkan pada suasana pikiran dan perasaan manusia yang terbatas. Itu adalah bagian dari pikiran dan perasaan manusia yang menyesuaikan dengan keterbatasan alam kehidupan manusia. Sehingga saudara-saudara, ketika kita mengalami atau mendapati pikiran dan perasaan kita merana, atau disebut dengan pikiran yang negatif, apa pikiran negatif itu sudah saya sampaikan tadi, bahwa ketika manusia khawatir, ketika kita kemudian amarah, ketika kita galau, kemudian kita sedih, kita emosi, hawa nafsu,
Semua itu adalah pikiran-pikiran negatif. Nah, ketika kita dikuasai oleh pikiran-pikiran seperti itu, bahwa kita mengenal pikiran itu adalah pikiran manusia yang terbatas. Sehingga penting pikiran-pikiran seperti itu dihubungkan dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Bagaimana cara kita menghubungkannya? Dalam ilmu psikologi, saudara-saudara, cuma satu cara untuk menyegarkan pikiran negatif atau jiwa yang merana atau letih, lesu, dan berbeban berat itu. Cuma satu cara merubahnya. Bagaimana caranya? Hubungkan dengan Tuhan. Cara menghubungkan dengan Tuhan itu adalah menggunakan pikiran dan perasaan kita untuk diarahkan kepada Tuhan lewat doa. Maka ketika kita berdoa dengan benar, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pikiran dan perasaan Tuhan akan membanjiri pikiran dan perasaan manusia. Itulah yang disebut bahwa pikiran dan perasaan manusia kemudian dimoderasi. Pikiran dan perasaan manusia itu disegarkan. Merubah pikiran dan perasaan manusia dari pikiran negatif menjadi pikiran positif. Jika kita ingin memiliki pikiran positif, maka jangan lupa satu hal. Cara untuk menyegarkan pikiran dan perasaan kita, membuat pikiran kita menjadi pikiran positif, jangan lupa untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan lewat doa kita setiap waktu. Semuanya itu untuk kepentingan jiwa kita, untuk kepentingan menyegarkan jiwa, menjaga stabilitas dalam jiwa atau dalam pikiran, perasaan, memori, dan kehendak kita lewat doa setiap waktu kepada Tuhan. Demikian.